kontestasi yang terhambat di sana. Atau kemudian ketidakpeduliannya juga perempuan terhadap proses berdemokrasi. Kan harus ada dua sisi yang harus kita lihat dan kita ukur di sana. Jangan sampai partai sudah terbuka tapi kemudian ada juga perempuan misalnya itu tidak mau berpolitik sehingga ada kendala seperti itu. Yang kedua, soal tadi disebutkan dinasti, ya kan? Nah, sebenarnya ini dijamin dengan undang-undang karena setiap orang, ya kan? Setiap orang. Jadi tidak ada ukuran pembatasan bahwa kalau ente punya bapak sojadi, ente tidak boleh masuk, kan tidak ada dalam ketentuan aturan. Ya, tidak ada pelarangan juga, tidak Pak. Ada pelarangan juga. Tetapi mungkin mereka memiliki sumber daya yang mumpuni yang bisa menopang. Mungkin sumber daya manusianya, juga sumber daya finansialnya dan seterusnya. Nah, tetapi juga harusnya perlu publik mengontrol itu bagi saya. Supaya apa? Yang namanya dinasti ini tidak harus terjadi. Dan Gorontalo ini sebenarnya berbeda. Kalau saya melihat dari sisi penyelenggaraan sampai dengan saat sekarang itu tidak seperti daerah lain. Daerah lain itu sangat luar biasa dinastinya. Ada bapak, anak, istri, saudara kandung, kakak dan ini ada semua sebagai pejabat politik di legislatif maupun di pemerintahan. Gorontalo itu mungkin sedang mengarah ke sana karena ada yang ibu anak, ya kan, suami istri ada. Nah, mungkin ini yang bagi saya sebenarnya peran kita semua, terutama dari masyarakat akademis ini, kampus yang bisa menyadarkan kepada masyarakat bahwa memang sebenarnya berdemokrasi itu ya harus di luar dari yang namanya konteks membangun demokrasi yang tidak sehat, salah satunya dinasti tersebut. Saya kira itu pendapat. Baik, jadi terkait persepsi dinasti politik, sebenarnya itu sekadar persepsi. Namun kalau dilihat secara normatif itu tidak ada pelarangan. Betul. Jika memang ada anak bangsa yang mungkin bisa memajukan negara ini ataupun suatu daerah, secara normatif itu enggak dilarang, Pak, ya. Betul. Hanya saja mungkin ditingkatkan pengawasan. Iya. Jangan sampai ada memang praktek dinasti politik yang justru masuk ke sendi-sendi kebijakan. Mungkin saya ke Pak Herman terkait bagaimana sih strategi-strategi pengawasan masyarakat terkait satu keluarga itu, Pak. Itu bisa mempengaruhi atau bahkan masuk di sendi-sendi kebijakan serta partai-partai politik yang bisa membuat pemilihan itu diarahkan gitu. Maksud saya adalah sudah ada by design itu akibat dari intervensi-intervensi mungkin seperti pengaruh dari keluarga. Kalau dari Pak Ketua KPU tadi menyarankan bahwa itu memang tidak ada di pelarangan secara normatif. Namun itu perlu ada pengawasan yang perlu perhatian yang khusus. Bagaimana kira-kira Pak strateginya agar masyarakat itu bisa memberikan pengawasan terhadap praktek-praktek seperti itu? Silakan Pak Herman. Oke, makasih Pak Irlan, Pak Ketua. Saya hormati, saya banggakan. Teman-teman pemirsa yang berada di Zoom yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama, sebelum ke situ ya, saya ulas sedikit ya. Ada istilah begini. Negara kuat itu ditentukan oleh keluarga kuat. Kemudian bangunan demokrasi yang kuat itu dalam konteks ketatanegaraan ya mestinya kan dimulai dari keluarga. Ya, dan praktek-praktek demokrasi itu mestinya dimulai dari keluarga. Misalnya dari sisi kepemimpinan di situ, ya kan? Kemudian ada di situ proses musyawarah dan seterusnya. Nah, fenomena yang menjadi tema ataupun menjadi pertanyaan Pak Irlan, memang secara yuridis itu praktik demokrasi tanda petik misalnya dinasti itu tidak dilarang atau bahkan legal dalam konteks konstitusi. Tetapi kita ini harus belajar dari pengalaman.
diskriminasi seperti itu. Contoh, orang itu suka dengan kekuasaan, dan kekuasaan ketika direbut itu cenderung orang itu mempertahankan kekuasaan. Hanya saja konstitusi itu kan membatasi 1 sampai 2 periode dan seterusnya. Nah, ada fenomenanya melenggangkan kekuasaan itu tanpa harus melanggar konstitusi. Misalnya ada keluarganya untuk dijadikan meneruskan kekuasaannya itu. Tetapi namanya juga pemerintahan, namanya juga memimpin negara ataupun berkuasa, apalagi memimpin dalam sebuah negara ataupun daerah, di situ kan diberikan kewenangan di situ, dan kewenangan itu bisa saja disalahgunakan, ya, karena namanya manusia di situ. Nah, dalam pengambilan keputusan dan manusia itu tidak lepas dari penyalahgunaan kewenangan, dan setelah dia berakhir, tentu dia khawatir di situ. Ada kekhawatiran jangan sampai setelah saya menjabat penyalahgunaan kewenangan selama periode saya itu, ketika orang baru yang akan menggantikan saya nanti dia dibongkar itu dan seterusnya. Maka strateginya adalah bagaimana keluarga saya itu harus mengganti saya dan mengamankan kebijakan saya, dan tanda petik adalah bahwa jangan sampai penyalahgunaan saya itulah kekhawatiran jangan sampai ada dinasti itu. Coba kita bisa membayangkan ketika politik dinasti itu muncul, bahkan dari sisi kapabilitas seterusnya itu perlu dipertanyakan. Sementara orang lain sudah berdarah-darah dari sisi potensi, integritas, dan itu tetapi tidak punya kesempatan untuk itu. Maka bagi kita pembelajar demokrasi, kira-kira begitu kan, maka bukan semata-mata politik dan demokrasi itu diukur di situ, tetapi ada lagi, bukan diukur dalam konteks yuridis formal atau konstitusi, tetapi ada yang lebih tinggi, apa, moralitas ataupun etika. Patut enggak ketika melakukan praktek-praktek begitu, ya, sementara ada satu pihak ada hal yang sifatnya idealis harus kita perjuangkan. Nah, oleh karena itu banyak sekali para aktivis pemerhati demokrasi, ya kan, itu mengkritisi itu, ya, meskipun konstitusi itu tidak melarang itu, tetapi dari sisi etis itu tidak pantas. Nah, saya kira itu pengantar dulu Pak Irlan. Baik, dari Pak Herman, bahwa dinasti politik itu memang tidak ada pelarangan dalam yuridis, tetapi ketika kita sandingkan dengan nilai-nilai etika, di situ mungkin letaknya bahwa ada sesuatu yang mengganjal terkait nilai-nilai etika tersebut. Baik, dari pemirsa mungkin apakah sudah ada pertanyaan dari pemirsa, baik itu dari Zoom maupun di platform yang lain? Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Makin menarik pembahasan kali ini, bahwa memang sekalipun dinasti politik itu tidak ada pelarangan, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun perlu diawasi dalam kaitannya seperti itu. Namun dalam tataran keluarga, menurut Pak Herman juga bahwa negara itu bisa kuat itu karena ada keluarga yang kuat, sehingga keluarga ini diharapkan bisa mampu memberikan pandangan. Bahkan di dalam keluarga itu bisa saja terjadi diskusi-diskusi yang cukup produktif. Nah, tetapi ada lagi fenomena, Pak. Nah, ini mungkin saya ke Ketua KPU. Nah, fenomena terkait demokrasi yang ada di Indonesia, bahwa di dalam keluarga juga memang diharapkan ada terjadi dialektika di situ. Tetapi ada kasus gugatan cerai karena beda pilihan dalam satu keluarga. Bagaimana Pak Ketua KPU memandang hal seperti itu? Ini menarik ini. Baik. Karena kalau sudah beda pilihan kemudian beda ranjang, ini yang bahaya. Ya. Tapi sebenarnya memang setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya. Iya kan? Dalam alam demokrasi kita kan begitu. Sesama satu keluarga kadang juga tidak